Selamat datang semuanya di acara Inspirational Charity hari ini Jumat. Kembali lagi bersama kami hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Malam hari ini kita memiliki topik yang sangat menarik untuk diperbincangkan, yaitu mentorship. Kenapa mentorship itu perlu dan seperti apa sih cara mencari mentor yang tepat. Nah, hari ini kita ditemani oleh 3 orang panelis yang keren-keren, yang berpengalaman di bidangnya, dan saya yakin udah nggak heran lagi, udah cukup familiar buat teman-teman semua yang mengikuti acara kami sebelumnya. Saya mau perkenalkan sedikit masing-masing dari panelis kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah Bapak Andran Suwardono. Namanya adalah Andran Suwardono, CPHR. Boleh, Pak? Ya, Hai, hai dulu. selamat malam. Ya, salam sehat semuanya ya. Iya. Oke. Jadi posisinya sekarang dia adalah seorang HR consultant, asesor MSDM dan perhotelan, trainer, team building master. Highlight karirnya, dia menjadi seorang corporate HR dan training manager di sebuah holding company, dan dia pernah bekerja di beberapa bidang, yaitu perhotelan dan spa. Quote yang dia sukai yaitu, develop yourself by lifting others. Top banget. Terima kasih. Lalu kita punya panelis kita yang kedua, yaitu Bapak Putu Budi, seorang Hai. certified trainer Neo NLP. Boleh, Pak? Halo, senang ketemu. Ya, sangat kebapakan ya, udah langsung kelihatan dari senyumnya. Sekilas tentang Pak Putu Budi ini, dia seorang senior manager di industri keuangan, awal karirnya sebagai medical representative. Tahun pertama dia best performing representative, tahun ketiga best sales achiever, dan quote yang paling dia senangi adalah continuous and never ending improvement. Jadi terus belajar, terus meningkatkan diri. Nah, terus kita punya panelis kita yang ketiga, yang tidak heran lagi dan sangat familiar buat teman-teman semuanya juga, Pak Budi Sukardi. Hai, Nat. Sore. Nah, Pak Budi Sukardi, ELT ini adalah seorang certified trainer dari MSW International atau MSW International, narasumber RRI, Radio RRI setiap Kamis malam. Jadi jangan lupa dipantengin di RRI setiap Kamis malam. Pemilik salah satu lembaga kumuan di Denpasar, pernah bekerja di ICITAP atau International Criminal Investigative Training Assistant Program bersama INP atau Indonesian National Police. Wow, menarik banget kan teman-teman. Jadi kalau dilihat dari background dan pengalaman yang panelis kita punya malam ini, tentu aja kita bisa menantikan nih suatu diskusi atau perbincangan yang bakal asik banget dan bermanfaat buat kita semua. Nah, untuk bapak-bapak panelis, siap untuk berbagi? Oke, siap. siap. Pastinya. Mantap. Oke, jadi saya sih sebenarnya senang banget ya waktu ada topik mentorship ini, karena banyak orang berpikir bahwa mentorship itu apa sih? Sebenarnya apa bedanya mentor sama misalnya guru, ataukah itu cuma sekedar slogan atau sekedar nama yang ditaruh di depan namanya kita nih, kalau misalnya kita udah pernah melakukan sesuatu, kita jadi seorang mentor. Jadi pertanyaan saya yang pertama, menurut bapak-bapak nih, mentorship itu apa? Mungkin dimulai dari Pak Putu Budi dulu. Oke, ya selamat malam Mbak Narali, teman-teman semua di acara Inspirational Charity pada malam hari ini ya. Senang sekali saya boleh berbagi tentang mentorship. Nah, sebelum sampai ke mentor itu sendiri, izinkan saya untuk sedikit memberikan semacam terminologi apa sih yang lagi berkembang di dunia pengembangan diri saat ini. Yang pertama, teman-teman tentu kenal dengan istilah trainer. Ya, trainer itu sebenarnya adalah orang yang pandai untuk transfer knowledge. Nah, jadi dia mengetahui tentang sesuatu dan dia transfer ke orang lain sehingga orang lain itu mengerti. Itu fungsi dari seorang trainer. Nah, kemudian ada lagi yang ngetrain namanya motivator. Nah, tentu saja dari namanya sendiri, itu adalah orang yang punya kemampuan untuk memotivasi orang lain melakukan hal-hal yang baik tentunya dari pengetahuan yang misalnya diberikan oleh seorang trainer. Dan
ada kalanya seorang trainer itu merangkap motivator. Jadi dia memberikan knowledge yang dia ketahui agar dilakukan oleh orang lain dan orang lain itu bisa termotivasi melakukannya. Nah, itu motivator yang punya kerjaan. Kemudian yang istilah yang juga sangat familiar di dunia olahraga terutama, itu adalah pelatih atau sering kita sebut dengan coach. Nah, coach itu sendiri apa sih? Coach adalah orang yang mengerti secara teoritis mesti ngapain seseorang itu untuk berhasil. Bisa jadi seorang coach itu tidak ahli secara teknis untuk melakukan hal itu. Misalnya, coach sepak bola. Belum tentu dia berlatar belakang pemain sepak bola. Yang saya paling suka pakai istilah untuk coach paling terkenal adalah untuk tinju. Ya, Mike Tyson punya coach yang badannya mungil kecil ya. Jadi kalau bertanding dengan Mike Tyson udah pasti deh, belum dipukul aja udah jatuh duluan, kena swing anginnya aja. Nah, tetapi dia sangat mengerti tentang bagaimana membuat Mike Tyson ini menjadi orang yang sangat berhasil sebagai petinju legendaris. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mau di bidang finansial, bidang bisnis terutama, itu banyak sekali coach yang khusus tentang bisnis. Bahkan bisnis tertentu, ya, yang ahli di bidang keuangan misalnya. Bisnis coach khusus tentang finansial, itu ada. Nah, kemudian ada lagi istilah di mana orang sering berkonsultasi dengan orang tersebut mengenai satu bidang atau masalah yang dia alami. Itu biasanya disebut dengan konsultan. Nah, jadi sifatnya konsultan ini adalah dia mengetahui apa yang harus dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menggali. Ditanyakan terus sampai kedalaman sehingga diketahuilah ada sebuah kekurangan atau hal-hal yang harus diimprove di perusahaan tersebut. Itu fungsinya konsultan. Dia hanya memberikan ide, kalau mau dilakukan, ya silakan. Kalau nggak pun, ya nggak apa-apa. Itu fungsi konsultan. Nah, terakhir tentang mentor, itu siapakah yang bisa menjadi mentor? Mentor definisinya adalah orang yang sudah berhasil, proven di bidangnya, dan dia punya keinginan untuk berbagi kepada orang lain yang tertarik mengikuti jejaknya untuk sukses yang sama. Ya, nah ini juga banyak ya, mentor di bidang pendidikan. Kita punya melihat siapa yang tokoh paling oke di bidang pendidikan itu. Kita ingin seperti dia dan kita mau belajar dengan dia dan dia juga berkenan untuk ngajarin kita. Itu mentor. Banyak orang pandai, sukses di bisnisnya, tapi tidak mau berbagi ilmu, itu bukan mentor. Jadi mentor adalah proven di bidangnya dan dia mau berbagi kepada orang-orang yang tertarik dan ingin sukses di bidang yang dia sudah sukses. Nah, jadi definisi cukup beragam, tetapi biasanya dalam sesi untuk pengembangan diri suka tumpang tindih, merangkap jabatan gitu ya. Terutama di pekerjaan ya, seorang atasan itu bisa menjadi semuanya. Ya, karena atasan itu kan sudah proven sebagai GM misalnya. Ya, dia bisa sebagai mentor, anak buahnya bisa nuruti yang karirnya barangkali dari bawah sampai ke atas. Kemudian dia bisa jadi coach di sana dan dia juga bisa menjadi konsultan di sana. Biasanya atasan itu bukan hanya masalah pekerjaan ya, yang menghambat pekerjaan itu bisa jadi masalah dari rumah. Nah, dia juga bisa sebagai konsultan di sana karena biasanya seorang GM itu usianya lebih senior dibandingkan dengan staf yang baru join di perusahaan itu. Ya, jadi seperti itu, Natalie. Oke, Pak Putu Budi. Wah, lengkap banget ya penjelasannya, definisi masing-masing. Jadi saya setuju banget, Pak, karena seringkali banyak orang tuh menyalahartikan atau kayak salah pengertian nih tentang definisi mentor itu seperti apa bedanya sama coach, apa bedanya juga sama konsultan atau trainer. Jadi thank you Pak Putu Budi udah kayak kasih gambaran jelas tentang definisinya. Jadi yang perlu kita ingat, mentor itu adalah orang yang sudah sukses dahulu di bidangnya dan mau berbagi. Nah, terus kalau untuk Pak Budi Sukardi nih, saya pengen tahu, menurut Bapak mentorship itu apa?
Ya, Net. Thank you, Net. Terus terang, saya tadi tertarik dengan penuturan yang sangat akademis, ya, lengkap dengan definisinya. Pak Putu Budi, thank you so much. Tapi in reality, tadi saya suka juga, Putu Budi bilang in reality memang teori is teori. Teori tinggal teori, gitu. Karena pada prakteknya nggak bisa, bro, saling tumpang tindih, gitu ya. Dan terus terang, untuk orang-orang yang agak awam, memang mereka agak bingung, gitu. Tapi gini, Net, saya mau mulai dengan sebuah cerita dulu. Ya, ini ceritanya sangat sehari-hari sangat klasik lah. Pasti Natali udah denger ya. Jadi ada kakek-kakek dari keturunan Tionghoa gitu ya. Dia lagi kejang-kejang gitu, kayaknya ajal sudah mau menjemput. Terus dia anak-anaknya pada mengerumuni dia kan. Terus kakek ini tanya, "Akyong mana Akyong?" "Ada kakek," gitu kan. "Acek mana?" "Ada." "Amoy mana?" "Ada." "Apo mana?" "Ada." Akhirnya bingung, siapa yang jaga toko? Gitu. Udah mau mati masih mikirin siapa yang jaga toko. Enggak, artinya gini, Net. Artinya itu mentoring itu nggak bisa lepas dari bisnis keluarga. Kalau dari situ aja kita bisa melihat orang tuanya jaga toko, buka toko, anaknya biasanya buka toko. Gitu kan ya. Orang tuanya polisi, biasanya anak-anaknya polisi. Kenapa? Karena orang tua itu meninggalkan jejak yang memang sangat membekas bagi anaknya. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan apple fall doesn't far from the tree. Jadi mentoring adalah urusan sehari-hari. Mentoring bahkan ajaran agama. Khususnya ajaran agama Kristen dan Islam. Bayangin ini prinsip agama yang diambil oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya sukses, diduplikasi. Apa itu? Program mentoring. Yesus atau Nabi Isa merekrut 12 orang. Di-mentoring kan, dilatih kan. Nah, yang masing-masing itu merekrut lagi orang-orangnya untuk dilatih, ya. Correct me if I'm wrong, Pak Andran, kalau di Muslim ada wali songo. Itu kan mereka juga direkrut, terus mereka akan merekrut dan mengajarkan lagi. Nah, dalam bahasa bisnis bagaimana? Upline dan downline. Upline itu akan sangat direspek, kata-katanya didengarkan, kalau upline ini sudah punya kredibilitas, sudah berhasil. Makanya tadi, seorang mentor adalah orang yang sudah proven, sudah terbukti berhasil, nyampe di puncak gunung, di puncak prestasi, sehingga yang di bawah itu silau dengan prestasinya dan bisa mengikuti jejak langkahnya. Nah, kalau dalam bisnis, saya cukup beruntung. Saya dengan istri, tadi Natalie sudah membacakan, salah satu bisnis yang kami tekuni, yaitu Lembaga Pendidikan Anak, bahasa Inggris dan Matematika dari Jepang, ya, yaitu Mr. Almarhum Kumon, yang membantu anak-anaknya dengan menyederhanakan soal-soal. Nah, kenapa ini juga termasuk program mentoring? Karena sistemnya kan bagi hasil, Net. Jadi pada waktu kita mulai membeli franchise itu, mereka benar-benar sangat tertarik untuk mendevelop gitu. Orang-orang yang tertarik mengembangkan bisnis ini bersama. Jadi setiap hari apa gitu, ada trainingnya. Memang saya tidak terlalu banyak terlibat. Kalau di Indonesia itu lebih ke wanita yang boleh memiliki izin membuka salah satu Kumon franchise ini. Ya, jadi ada pembimbingan, ada penuntunan, ada observasi, ada juga review dari penampilan dari tiap-tiap franchise owner, kan seperti itu. Jadi ada pembimbingan, ya. Saya ikut Toastmaster dengan Natalie, ya kan. Ada juga disediakan mentor-mentornya. Nah, kenapa harus ada mentor? Ya mungkin nanti kita bahas. Tapi gini loh, kalau saya bicara, ya, ketika saya diberi kesempatan untuk bicara di Toastmaster misalnya, apakah kualitas saya bagus? Saya bilang, bagus dong. Ya itu kata lo, gitu kan. Kata teman saya yang saya undang bilang, bagus kok, gitu. Tapi siapa dia? Apakah dia punya kredibilitas? Apakah wawasannya sudah cukup jauh melihat, menguasai industri public speaking, sehingga dia bisa melihat apa yang tak terlihat oleh si pelaku, gitu.
Nah, kalau seorang Natalie itu kan DTM ya. Um, dan of course kredibilitas yang sudah dia capai sebagai seorang DTM ini tentu saja memiliki feedback, masukan, nasihat yang benar banget gitu, yang tidak bisa dilihat oleh orang yang biasa. Ya, maka cocok sekali orang yang mau sukses memang butuh penuntun, butuh mentor, butuh pengarahan, ya kan? Dan bahkan dari kecil kita udah dibiasakan bersandar dengan mentor itu kan, guru ya. Kalau di perguruan tinggi dosen, ya kalau di pekerjaan manajer atau direktur dan lain sebagainya. So, kesimpulannya adalah mentoring adalah hal-hal yang sehari-hari kita rasakan, nggak perlu ngejelimet dengan penjelasan yang terlalu akademis dan teoritis. Pokoknya dia sudah berhasil, saya pengen seperti dia, and I will follow him. That's it, man. Thank you. Ya, Pak Budi, thank you banget. Jadi dari tadi insights-nya Pak Budi, ada beberapa hal yang menarik yang bisa kita pelajarin ya. Jadi dalam mentoring, ada pembimbingan, ada pendampingan, dan juga ada pengarahan dari orang yang punya kredibilitas. Jadi seperti yang Pak Budi bilang, memberikan masukan untuk blind spot-nya kita, untuk hal yang kita sendiri nggak bisa lihat gitu. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Andran sekarang. Buat Bapak, mentorship itu bagaimana atau apa? Oke, baik. Terima kasih Natali ya sudah diberikan waktu untuk saya memaparkan mengenai definisi mengenai mentorship itu sendiri ya. Waduh, tadi sebetulnya pemaparan dari Pak Putu Budi udah mengerucut sudah mengerucut ke apa yang saya alami ya. Banyak banget mengenai pemaparan dari Pak Budi secara teori, karena tadi juga disinggung mengenai apa sih sebetulnya mentor, definisi mentor dengan trainer itu sendiri ya. Beda tipis banget gitu ya. Nah, apalagi ditambahkan pemaparan dari Pak Budi Sukardi, saya kira lebih jelas ya definisi itu. Nah, saya akan men-summary saja, karena begini, sebenarnya ada dua peran ya. Satu, topik yang kita bahas ini ada dua peran. Satu adalah mentor, kemudian yang kedua ini adalah mentee, betul ya, orang-orang yang dibawa oleh mentor untuk bisa berkembang gitu ya. Ini ada dua peran. Nah, apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pengalaman saya aja, yang saya juga pernah di posisi pertama tadi sebagai mentor, dan saya juga pernah di posisi sebagai mentee. Ini ya. Jadi definisi mentor saya mengambil dari subjektif dulu ya, berarti orangnya. Nah, mentoring itu apa? Mentoring itu apa? Kalau mentor tadi kan orangnya ya. Mentoring ini apa? Kalau menurut saya sih sebetulnya satu proses formal ya, karena saya selalu belajar dalam proses mentor ini di institusi industri ya, atau kantor atau perusahaan ya. Maka saya katakan suatu proses formal yang mana seseorang ini dengan pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak gitu ya, yang lebih, bukan yang lebih unggul tetapi yang lebih banyak gitu ya, dan pengalaman ataupun pengetahuan ini sudah dijalankan oleh mentor ini berhasil gitu ya. Nah, berperan untuk apa? Berperan untuk mendukung dan mendorong seseorang ya, yang ini sebelah sini ya, seseorang yang kurang pengalamannya dan kurang memiliki pengetahuan dalam apa? Dalam memfasilitasi pengembangan diri. Nah, orang mentornya harus paham dulu gitu ya. Dia mementor si mentee ini tujuannya apa? Tentunya yang saya katakan tadi adalah supaya mentee ini berkembang, pengembangan diri. Nah, ini satu proses ya, proses formal yang mana seseorang dengan pengetahuan pengalaman lebih banyak ya berperan untuk mendukung ya, mendorong seseorang yang kurang berpengalaman dan kurang memiliki pengetahuan tentunya dalam memfasilitasi pengembangan diri. Nah, itu definisi mentoring. Nah, mentorship kalau menurut saya ini satu hubungan aja, sebenarnya hampir sama ya. Satu hubungan tetapi terstruktur ya. Tentunya mentor dengan mentee ini saling percaya dulu. Ya, hubungan terstruktur, saling percaya antara mentee juga mempercayai mentor, mentor juga mempercayai mentee supaya dia bisa berkembang gitu ya. Nah, tentunya apa yang dibawa oleh
anak muda ataupun seseorang ini untuk bisa berkembang, ya tentunya adalah si mentor menawarkan yang namanya satu yaitu bimbingan, yang kedua adalah dukungan. Bimbingan aja saya kira nggak cukup ya, jadi harus dukungan. Dukungan itu bisa bentuk apa? Katakanlah kalau mentee ketika di mentor tidak berhasil, ya si mentor nggak boleh give up, jadi harus mendukung terus sampai berhasil. Ini dukungan, gitu ya. Jadi nggak lepas tangan ya, gitu. Nah kemudian apa? Motivasi. Kalau ini sudah begini loh, namanya proses mentoring itu kadang-kadang ada titik jenuh gitu ya. Nah mentor ini harus terus memotivasi. Tapi kalau misalnya si mentee ini jenuh, mentor jenuh ya nggak berhasil. Proses formalnya udah fail, gitu ya. Nah tentunya ini ditujukan untuk apa? Pengembangan kompetensi atau pengembangan diri, dan yang paling penting adalah karakter, ya perubahan karakter itu paling penting. Jadi proses formal ini merubah karakter. Nah mentorship itu tidak harus sosok seseorang ya, institusi juga bisa. Ya dulu saya punya pengalaman di salah satu perusahaan di retail, saya malah bikin satu ruangan begitu ya. Orang-orang mungkin biasanya atau kantor yang lain biasanya menempel ruangan ini adalah training room, gitu ya, training room. Kalau saya dulu nggak gitu ya, mentorship room, gitu. Jadi saya mendidik orang-orang mentor, para leader, para supervisor untuk bisa nanti menjadi mentor kepada para mentee ini. Mentee ini juga tidak, kalau dalam perusahaan tidak harus karyawan baru loh ya. Ya, jadi semacam kayak coaching begitu. Itu bisa juga karyawan lama gitu ya. Jadi saya ulang lagi bahwa mentor ini tidak hanya seorang seseorang ya, tetapi bisa juga institusi. Jadi kalau pengalaman saya ketika saya waktu membuat satu program mentorship di perusahaan itu dan saya bikin ruangan yang namanya mentorship room gitu ya. Saya mempunyai program itu terstruktur ya. Yang awalnya saya memilih para mentor, ya para mentor tentunya yang saya katakan tadi ya, yang mempunyai pengetahuannya lebih, pengalamannya lebih, syukur-syukur background educationalnya juga tinggi gitu ya, bisa berbicara, benar-benar sabar. Yang paling penting itu jadi mentor nih sabar dulu ini ya, kalau nggak sabar nih program ini bisa pecah nih Natali ini ya. Ini pengalaman banget gitu ya. Saya dulu punya anak buah ya, manajer begitu ya. Pinter, memang pinter, pengalamannya di 5-star hotel udah loncat bolak-balik. Tapi orangnya nggak pernah sabar. Ya nggak berhasil mentinya begitu ya. Nggak berhasil yang dikembangkan ini ya. Nah ini menarik sekali pengalaman saya. Jadi saya bisa menjawab dari pertanyaan Natali tadi bahwa apa sih mentorship gitu ya, sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini. Nah, secara singkat saya ulang lagi bahwa ini adalah satu hubungan terstruktur. Ya, hubungan terstruktur yang saling percaya, yang membawa orang muda ataupun saya katakan orang muda itu artinya si mentee ini ya, membawa dengan individu yang peduli untuk menawarkan apa? Satu, tadi bimbingan, dukungan, kemudian motivasi untuk apa? Pengembangan kompetensi dan karakter. Nah, nanti saya akan cerita mengenai manfaat ya. Nanti mungkin saya akan cerita mengenai manfaat proses mentor itu seperti apa. Yang akan saya bahas tentunya mengenai pengembangan karakter. Ini yang paling penting. Bukan skillnya, tetapi karakter itu dulu. Ini nanti menarik. Ya, demikian Natali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Andran. Tadi dari yang jawabannya Pak Andran, memang hubungan terstrukturnya. Tapi buat saya yang di garis bawah itu adalah mentorship atau mentoring ini sebuah proses. Jadi ada waktu, ada energi, ada perlu bimbingan, dukungan, dan juga kata Pak Andran kesabaran ya untuk suatu hubungan mentor dan mentee ini bisa berhasil. Oke, jadi buat teman-teman yang baru nonton YouTube nih ya, kita lagi ngomongin tentang mentorship dan bersama 3 panelis kita sistemnya tanya jawab dan masing-masing panelis akan memberikan pandangannya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kenapa sih kita perlu mentor itu? Kenapa perlu mentor atau mentoring itu? Sepenting apa? Kenapa kita perlu itu? Nah, mungkin pertama nih yang udah ready banget mau jawab, mungkin Pak Budi Sukardi dulu. Siap, Net. Saya duluan. Ya. Boleh, Pak. Jadi saya ingat salah satu ilustrasi yang Pak James Gui pernah berikan. Ya. Jadi ceritanya nih, situasinya begini. Suatu hari ada gubernur Bali ya, memberikan satu kompetisi, satu championship, satu perlombaan untuk membuat
ayam betutu yang paling enak se-Bali, gitu ya. Hadiahnya net 1 miliar rupiah, cash keras gitu ya. Wah, siapa sih yang nggak ngeces gitu ya, kepengen ikut perlombaan seperti itu ya, hadiahnya luar biasa. Nah, kalau buat orang-orang awam seperti kita, yang nggak begitu bisa masak, cuma taunya makan tok gitu ya, pengen ikut bisa nggak? Bisa. Tapi gimana caranya? Kita punya 3 pilihan. Yang pertama, kita bisa beli buku caranya bikin ayam betutu yang enak seperti apa, baca. Which is, kayaknya nggak mungkin deh, ya. Nggak kebayang. Yang kedua, kita bisa coba-coba sendiri. Nonton YouTube, pause, coba, ya kan? Nonton lagi, pause, coba. Seberapa besar tingkat keberhasilannya? Mungkin sangat kecil, ya. Tapi yang ketiga, ini adalah cara yang wajar untuk diperhitungkan. Apa itu? Yang ketiga, kalau kita pikirkan yang ketiga ini, maka kemungkinan atau chance kita untuk menang itu sangat tinggi. Apa itu? Yang ketiga, saran Mr. James Gui adalah kita cari warung makan ayam betutu yang memang laku keras dan rasanya enak dan rasanya itu standar gitu. Enggak hari ini keasinan, besok kemanisan, besok hambar. Enggak, tapi sudah betul-betul terukur gitu ya, sudah betul-betul ada detailnya gitu ya, ada SOP-nya gitu, gitu ya, ada Pak, ya? takarannya betul. Jadi nggak sembarang ini, tapi sudah ada gitu ya. Nah, karena hadiahnya luar biasa besar, bagaimana caranya kita bisa meyakinkan si Mbok ini ya, yang pinter bikin ayam betutu ini supaya mau ngajarin kita. Mau nggak kira-kira si Mbok ini ngajarin kita? Mau nggak kira-kira? Bisa mau, bisa enggak. Tergantung emboknya. Kalau caranya supaya dia mau gimana, Net? Caranya supaya Kasih mau. bonus. Apa kasih bonus? Iya, Bayar. bagi 2 aja kan. Iya. Bu, saya punya waktu 3 bulan nih. Ya kan, hadiah 1 M loh. Ya kan? Wush. Hadiah 1 M. Kita bagi 2, Bu. Mau nggak? Jawabannya pasti mau lah, gitu kan. Nah, sekarang kalau sudah mau si mboknya, tinggal kita bisa nggak ikut pelatihannya. Karena kita harus bangun pagi loh sama mboknya jam 5. Kita harus mulai ngelihat dia loh, potong-potong ayamnya bagaimana, ya kan? Ngerebusnya berapa lama, airnya seberapa, tingkat didihnya berapa lama, sampai seberapa gitu ya, bumbunya apa saja, dipanggang berapa lama, cara motongnya, ngolahnya, waduh, itu kan detail banget, Net. Ya kan? Dan bagaimana caranya melatih? Pertama, I'll do it and you see. You just catat lah. Kan gitu ya. Jadi kita lihat nih si Mbok, oh potongnya kayak gitu. Oh potongan ayamnya itu kira-kira ukurannya segini. Oh bumbunya sekian takarannya. Kita catat semua kan. Habis I do it and you see and take notes. Langkah kedua adalah you help. Nah, sekarang mulai get your hands on kan gitu. Mulai kamu potong ini, kamu ini. Jadi bukan pengamat lagi. Tapi saya sudah mulai 50-50 gitu terlibat. Nah, bulan ketiga, bulan terakhir you do, saya yang melihat gitu kan. Jadi proses seperti ini adalah proses mentoring ketika kita betul-betul dilatih, dipantau, diamati, diobservasi, dan dilihat bagaimana hasilnya. Kenapa? Karena mentoring menjadi begitu penting, karena ada ekspektasi dan ada realita. Feedback yang jujur yang diberikan, pemantauan, itu bermaksud untuk menutup gap yang besar antara ekspektasi dengan realita yang terjadi. Ya, semakin belak-belakan mentoringnya, penuturan dari sang mentor kepada mentee, ya tentu saja ini dipupuk dari rasa saling percaya, akan semakin cepat si mentee ini untuk belajar. Bukankah lebih baik kita keringat, lebih baik kita habis-habisan waktu berlatih daripada kita mati waktu perang, kira-kira seperti itulah ya. Jadi lebih baik habis-habisan itu ditatar di dalam supaya ketika kita mengikuti kompetisi kita nggak malu-maluin si Mbok gitu ya. Nah, itu jadi salah satu contoh kenapa kita butuh seorang mentor.
ada impian, ya, ada keinginan yang kita mau capai. Harus itu dulu gitu. Kalau nggak ada impian, nggak ada keinginan, iya nggak akan kebayang gitu mau merekrut, mau memiliki seorang mentor buat apa gitu. Kan harus ada fungsinya dulu, harus ada satu keinginan yang mau dicapai, ya. Nah, tadi Pak Andrian singgung sedikit mengenai dunia kerja, dan saya setuju banget. Jadi gini, kenapa jabatan-jabatan manajer tertentu atau senior manager itu kemungkinan diberikan pada orang luar. Jadi misalnya bintang 4 mau maju, dia rekrut manajer dari bintang 5 gitu ya, yang dia bajak gitu kan. Kenapa? Karena yang bintang 5 ini kan sudah melihat, terbiasa dengan suasana dari bintang 5 itu gitu. Sehingga bagaimana caranya dia menerjemahkan konsep bintang 5 ini ke bintang 4 tempat dia bergabung sekarang, dan dia mendevelop mindset dari supervisor ya, junior manager, supaya ininya nyampe gitu. Kalau mereka rekrut manajer dari dalam, iya wawasannya segitu-segitu aja net gitu kan. Gimana mereka bisa melihat sesuatu yang baru kalau mereka tidak pernah kemana-mana gitu. Oleh karena itu studi banding juga salah satu cara untuk memberikan angin segar gitu ya. Tapi kalau kita kembali ke mentoring, intinya adalah ada sebuah impian, baik secara pribadi maupun institusi, ada satu keinginan yang besar untuk mencapai, meraih, menjadi yang lebih keren, yang lebih bagus daripada yang sekarang. Oleh karena itu, mereka butuh orang yang sudah di depan untuk nuntun mereka agar mereka jadi orang yang berhasil. Gitu, Net. Oke, sip Pak Budi. Berarti mentoring ini lebih, kenapa kita perlu mentoring buat Pak Budi adalah ada impian dan kita mau belajar dari orang yang udah menjalani terlebih dahulu. Jadi ini sebenarnya kayak proven methods ya Pak ya. Jadi kita belajar langsung dari cara-cara atau orang-orang yang udah berhasil. Kita kayak tiru cara-caranya itu dan kita lakukan juga. Kalau bahasa kerennya kan ATM tuh ya, amati, tiru, modifikasi. Oke, mungkin yang berikutnya mau dengar nih dari Pak Putu Budi. Menurut Pak Putu Budi, kenapa kita perlu mentoring atau mentorship? Oke, ya, saya jadi ingat tentang pengalaman ketika sekolah dulu, ada peribahasa yang mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Sekarang udah nggak berlaku itu, karena pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Nah, pengalaman orang lain itu siapa? Mentor. Ya, jadi kenapa kita perlu mentor? Kita itu tidak perlu mengalami trial and error sendiri, capek. Kemudian yang kedua, bisa jadi terlalu lama proses kita menuju impian kita, yang padahal ada orang yang sudah mencapainya dan sudah tahu cara mencapainya. Kenapa nggak kita ikut istilahnya Natali tadi, ATM saja? Ya, jadi kita belajarlah dari dia. Nah, orang yang sukses di bidang yang kita ingin capai, itu sudah punya jejak tapak kesuksesan. Ya, jadi dia sudah punya alur, jalannya itu sebenarnya luas, tapi jalannya dia itu sudah ada tapak. Jalur yang 10 meter itu ada tapak kakinya dia. Di kilometer pertama, kira-kira 10 meter dari pinggir. Itu tapaknya dia. Kemudian kilometer kedua itu agak ke tengah sedikit. Nah, daripada kita nebak-nebak jalan sendiri, tahu-tahu zong, ada lubang besar, kita bisa jatuh. Nah, jadi kenapa mentor itu penting? Karena yang pertama adalah jejak tapak yang ditinggalkan oleh si mentor itu tinggal kita ikuti. Udah kelihatan, sudah proven, kenapa kita harus mikir lagi, pakai ide baru lagi, padahal dia sudah memberikan jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Kalau dia dulu mencapai posisinya dia 10 tahun atau bahkan 15 tahun, kita dengan dimentori oleh dia, kita sebagai mentinya, mau mengikuti apa yang dia sarankan, itu bisa jauh lebih cepat. Karena apa? Dia sudah mengalami trial and error, itu prosesnya banyak dan panjang, sedangkan kita sudah dapat shortcut-nya yang berhasil-berhasil saja. Ya, jadi jalurnya dari kilometer ini, sebelah sini, berikutnya kemana,
praktis tanpa trial and error. Sehingga kenapa mentoring itu penting? Satu, kita bisa mencapai impian kita jauh lebih cepat, biayanya jadi jauh lebih murah. Kenapa? Karena tidak ada biaya atas kesalahan yang kita lakukan. Jadi intinya hanya satu, mentor itu perlu karena dia sudah meninggalkan jejak tapak kesuksesan yang kita impikan. Itu, Natalie. Sip, Pak Putu Budi. Jadi benar-benar ya, untuk menghindari trial and error yang nggak terlalu diperlukan. Saya suka tuh kata Pak Putu Budi tadi tuh, pengalaman adalah guru terbaik, tapi sekarang pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Soalnya sekarang kan udah sangat cepat ya. Betul sekali. Kurang waktu nih dalam 1 hari, apalagi dalam 1 tahun mau melakukan banyak hal gitu. Jadi pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik, kita menghindari trial and error, menghemat biaya, dan juga mempercepat waktu tempuh untuk sukses. Nah, gimana kalau dari Pak Andran? Oke, baik. Terima kasih, Natali ya. Wah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi, apa namanya, kenapa sih perlu mentor begitu ya? Nah, sekali lagi saya akan memaparkan di ranah perusahaan, di ranah SDM, ya. Karena itu juga saya alami bahwa yang paling penting sebenarnya kenapa itu mentor, proses mentor, yang paling penting itu goal-nya adalah menciptakan ataupun keinginan-keinginan yang edukatif, ya. Kalau menurut saya itu yang edukatif. Jadi di ranah perusahaan, pengembangan sumber daya manusia, maka ketika kita merekrut karyawan baru, ya, ketika kita merekrut karyawan baru, setelah berhasil proses screening-nya, proses interview-nya, kemudian contracting dan sebagainya. Nah, saya punya pengalaman selalu mempunyai program yang namanya induction ya, induction program. Induction program itu saya bagi 2, ya. Session pertama itu dikelola oleh Departemen Human Resource, ya, SDM. Itu yang pertama. Itu bisa kalau karyawan baru, baik itu di level managerial, supervisor, ya. Kalau staff sih kita bisa persingkat dalam program induction ini ya. Maka saya sudah mempunyai anak buah dan bahkan saya memonitor juga mengenai proses induction ini yang dilakukan di departemen saya, yaitu di HR. Nah, session yang kedua, baru proses induction ini ada pada user. Siapa yang mementor, menjadi peran mentor di situ di sebagai user, yaitu para departemen head, ya. Nah, tapi kita sudah mempunyai program yang terstruktur, jadi nanti tidak menyeberang ya, tidak keluar dari program induction. Nah, untuk karyawan baru, mentor ini penting sekali, ya. Karena apa? Tentunya kita akan memberikan mentoring kepada mereka mengenai sebuah adaptasi. Adaptasi ini bisa banyak banget ya. Ya, adaptasi kerja dengan rekan kerja, kultur lokal dan sebagainya. Ini harus paham. Yang kedua, adaptasi apa? Ini yang paling penting nih, adaptasi dengan atasan. Betul nggak? Ini adaptasi dengan atasan. Nah, ini yang memberikan masih ranah di HR ya. Kemudian adaptasi apa? Mental. Ini juga seorang mentor, saya sebagai pengawas di HR, adaptasi mental ini juga penting ya terhadap posisi dan tantangan baru si karyawan baru ini ya. Kemudian adaptasi yang namanya adaptasi kompetensi ya, kompetensi skill, hard skill dan soft skill. Nah, ini penting sekali. Makanya mentor itu kalau di dalam perusahaan ya cukup penting karena goal-nya adalah edukatif ya, program edukatif. Kemudian si karyawan baru ini harus bisa beradaptasi. Adaptasi terdiri dari apa yang saya sebutkan tadi ya. Nah, kemudian juga masuk ke session kedua tadi ya. Ini juga proses mentoring juga di session kedua atau induction yang kedua. Apa yang harus diberikan kepada si karyawan baru ini atau katakanlah si menti ini ya. Satu tentunya adalah mengenai tantangan terbesar mengenai pekerjaan itu sendiri ya. Kemudian juga mengenai lokasi kerja, termasuk resikonya ya, termasuk pemeliharaan, termasuk mengenai reportingnya dan sebagainya ya. Kemudian masuk lagi
ke sikap pribadinya, ini yang paling penting, ya, ke sikap pribadinya. Ketika kalau Mas katakanlah si menti ini gagal, ya, atau gagal sih tidak ya, tapi tidak bisa memenuhi harapan 100%. Nah, antara induction pertama dengan kedua ini nggak boleh saling menyalahkan, nggak boleh saling menyalahkan ya. Maka yang berperan penting adalah di HR ini nanti ya. Jadi tidak harus menyalahkan si user juga tidak harus menyalahkan di HR. Nah, orang HR ini harus bisa menengahi ya. Maka dalam proses mentoring tadi pertanyaannya apakah penting? Ini sangat penting sekali ya. Jadi sekali lagi di ranah perusahaan proses mentoring ini sangat penting sekali. Tujuannya apa? Yaitu tadi adalah goal lingkungan yang edukatif ya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Silakan Natali dilanjutkan. Ya. Siap, Pak. Berarti dari ranah perusahaan juga sangat penting ya. Mungkin kayak buddy system juga, terus ada orientasi, juga membuat lebih terstruktur dan kayak everyone in the same page mungkin gitu ya Pak Andran ya. Di proses mentoring adalah seperti itu. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang pengen tahu lebih mendalam nih tentang bapak-bapak masing-masing juga. Kalau kita ngomong mentor, pasti setiap orang punya mentor favorit atau mentor panutan. Nah, untuk bapak-bapak, mentor panutannya siapa sih? Nah, saya mulai dari Pak Andran dulu deh, biar nggak terusan di belakang, jadi ke Pak Andran. Baik. Oke. Wah, saya sebenarnya sudah punya ancang-ancang ini ya, siapa mentor, menurut saya mentor yang terbaik ya. Jujur aja, kalau saya ingat fase masih sekolah, ya, mentor saya tentunya adalah orang tua. Itu fase sekolah ya, ketika SD, SMP, wah inget banget ya kalau orang tua, bapak, ibu, ya, nuturi kalau mohon maaf dalam bahasa Jawa, nuturi, kamu jangan begini, ojo ini menurut saya proses mentoring gitu ya. Nah, dari tuturan tersebut, ya, itu sudah bisa saya petik bahwa, oh ya udah ini berarti karakter orang tua saya. Saya harus bisa meniru karakter orang tua saya, gitu ya. Itu fase ketika di di ranah pendidikan dulu ya, sekolah. Nah, ranah yang kedua itu ketika saya sudah mulai terjun di bidang pekerjaan, ya. Dulu awalnya setiap saya mencari pekerjaan itu saya selalu mencari sendiri lowongan-lowongan pekerjaan, ya, melamar pekerjaan, ya. Itu saya lakukan sendiri, ya. Tetapi dalam berjalannya waktu, lama-lama saya setiap melamar pekerjaan itu malah tidak, artinya saya ketika mendapatkan pekerjaan, itu tidak melamar, tetapi mendapatkan referensi atau bahkan ditarik sama seseorang, karena sudah tahu kredibilitas saya, kemampuan saya, dan kekurangan saya. Gitu ya. Nah, dalam fase yang kedua, mentor sebagai panutan adalah pimpinan atau top leader. Ya, itu menurut saya ya. Nah, yang paling menarik dari pengalaman saya pernah bekerja di hotel bintang 3, latar belakang saya di perhotelan ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5, bahkan bintang 5 diamond. Ya. Saya bekerja dengan orang-orang asing sudah biasa. Dulu waktu masih di Novotel, salah satu hotel ya, internasional chain, GM saya namanya Gilles Cretalas, orang Prancis. Kalau dari sisi umur tuh sebenarnya umurnya di bawah saya. Tapi dia pimpinan saya loh ya, dia GM saya. Ya, jadi saya selalu merespek, saya selalu mengikuti. Waduh, itu luar biasa. Ya. Proses mentoringnya bagus banget ya, bahkan saya selalu diminta untuk mencatat gitu ya. Andran, kamu harus mengerjakan begini ini, besok harus kamu bikin agenda. Gitu ya. Itu proses mentoring dari orang asing ya, Gilles Cretalas. Kemudian saya pindah perusahaan lagi, saya punya mentor orang Jepang. Ya, waktu itu bos saya namanya Koji Kawano, Director Sales and Marketing internasional, internasional gitu ya. Wah, itu lebih mentornya, dia mempunyai strength itu di reporting angka. Gitu ya. Saya bukan orang accounting, Natali ya, saya bukan background accounting, tapi saya dengan mengikuti mentornya Koji Kawano-san, saya bisa jadi
mengerjakan accounting, gitu ya. Itu menarik sekali pengalaman saya, dan ini nggak hoax ya. Jadi makanya saya bisa cerita. Terus saya pernah punya pimpinan lagi, orang Perancis lagi, namanya waktu itu Gilles Cretalas, Philippe Betley. Philippe Betley. Nah, itu mementoring saya mengenai budaya. Ya, dia nggak mendevelop saya skill saya, tetapi budaya. Budaya apa? Budaya kerja. Ya, yang diberikan kepada saya itu mengenai kedisiplinan, budaya kerja. Jadi katakanlah begini, kita bekerja jam 9 sampai jam 5 gitu ya, Natali ya. Nah, jam 9 sampai jam 5 pekerjaan kita ini selesai. Jam 5 lebih 15, kaki kita itu masih boleh ditaruh di atas meja di depan dia, dan dia nggak marah. Artinya apa? Yang paling penting itu pekerjaan selesai, gitu. Ya, yang paling penting adalah pekerjaan selesai. Itu Philippe Betley, orang Prancis, bos saya dulu. Kemudian berjalannya waktu saya pindah company juga. Saya punya bos dulu Chinese dari Bandung pernah, orang Bali juga pernah, ya macam-macam ya, macam-macam suku dan sebagainya. Dan proses itu semua, orang-orang mentor saya itu semua, yaitu atasan semua, saya hanya modal satu, yaitu respect, menghormati mereka. Apapun latar belakang negara mereka, dari negara mana, kemudian tipikal mereka seperti apa, bahkan Philippe Betley itu, mohon maaf ya, Philippe Betley itu orangnya Mas Boy. Mas Boy. Melambai gitu ya. Wah, saya takut juga gitu ya kalau di mentor begitu dalam ruangan. Tapi saya ambil positifnya itu gitu ya. Mas Boy. Melambai itu. Itu Philippe Betley loh, orang Prancis. Saya bahasa Inggris saya gerota-geratul, bahasa Inggris saya nekat begitu. Tapi tetap saya ambil positif, tetap respect gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin Pak Budi juga kenal beliau ya. Saya mempunyai bos namanya Pak Maderai, itu cukup lama mementor saya hampir 6 tahun. Yang positif yang bisa saya ambil hikmahnya karena beliau punya pengalaman bekerja di konsulat Indonesia di Afrika ya. Jadi saya bisa meniru gaya beliau mengenai kedisiplinan bekerja di konsulat itu luar biasa. Hierarkinya luar biasa. Dan itu manfaatnya bisa saya rasakan. Kalau kita bisa bekerja di lingkungan perusahaan, kita selalu hierarki. Bahkan sampai sekarang pun, saya ikut komunitas salah satu otomotif, ilmu hierarki ini saya bawa. Ya pelan-pelan begitu ya. Supaya member yang lain itu juga bisa meniru gitu ya, ilmu mengenai hierarki ini. Ini sekali lagi apa yang saya dapat ini dari proses mentoring dari atasan saya, ya. Karena dengan hierarki, dengan budaya yang yang bagus gitu ya, etika komunikasinya bagus, itu saya kira kita bekerja akan nyaman, ya, bekerja akan nyaman, saling respect dan sebagainya. Itu saja Natali ya mengenai panutan saya. Jadi yang saya sampaikan tadi, fase sekolah adalah orang tua saya, ya tentunya juga guru ya. Yang kedua adalah ketika bekerja adalah orang-orang asing dan pimpinan saya, top leader saya. Itu sebagai mentor saya. Terima kasih. Saya percaya banget ini muncul dari hatinya Pak Andran. Soalnya ngomongnya semangat banget. Saya jadi mikir, ini nonton sepak bola atau nonton Pak Andran ngomong. Semangat banget gitu ngomongnya. Jadi udah pasti dari hati itu. Dari hati dan saya alami gitu. Iya, benar banget Pak. Jadi yang menarik tadi yang Pak Andran bilang itu adalah mereka itu menjadi mentor panutannya Pak Andran karena dari yang Pak Andran sebagikan, mereka mengajarkan sesuatu yang mengubah Pak Andran. Jadi kayak kaya diri dan hidupnya Pak Andran gitu. Nah, mari saya mau dengar nih sekarang dari Pak Budi Sukardi. Ya. Boleh, siapa mentor panutan Bapak dan kenapa? Oke, thanks Nat. Ya, makanya Pak Andran background-nya Eiffel Tower ya, karena acuannya ke Prancis terus ya. Ya. Oke, satu hal yang saya pelajari dari diri Pak Andran adalah tidak pernah meludah ke sumur yang airnya kamu minum, atau tidak pernah membakar jembatan yang nanti akan kamu lewati. Artinya beliau itu, Pak Andran, mungkin karena karakternya terdidik, selalu omong baik tentang perusahaannya sebelumnya. Jarang beliau omong negatif, kecuali
dipaksa, kecuali dipepet ya. Tapi benar, selama saya kenal beliau jarang sekali ngomong negatif, apalagi tentang pimpinan. Ternyata kalau kita tunjukkan respect kepada pimpinan, karir kita itu akan akan diberkati juga, ya. Oke, good, thank you. Jadi tadi Pak Andrian singgung sedikit program mentoring dalam ranah suasana kerja, ya. Karena memang saya setuju banget gitu, kalau di Bali kan hospitality cukup merajalela. Kalau kamu mau berkarir di hotel, ya manajermu itu adalah mentormu gitu. Iya kan? Kamu lihat dia, perhatikan dia, bagaimana dia membawakan diri. Karena cara dia membawakan diri sudah terbukti berhasil. Now he is a manager gitu ya. Kemudian yang langkah kedua adalah kamu tentu saja respect, tapi kamu harus bisa merasa dirimu layak atau pantas, dan kamu bisa membayangkan dirimu pada posisinya 3 atau 4 tahun lagi, gitu ya. Jadi itu adalah mentor yang terlihat ya terukur, gampang banget untuk mengikuti jejak langkahnya. Nah kalau kita ambil konsep seperti ini, Net, sebenarnya tidak perlu ada orang yang terbelakang, asal kamu tahu kamu tuh sukanya apa, gitu. Kamu mau bengkel, kamu kerja di sana di bengkel. Lalu kamu buat target 3 tahun saya mengabdi sama orang, saya buka sendiri. Kamu suka apa? Pastry, ya kan? Ya udah, kamu kerja di toko roti sana 3 tahun, lalu buka sendiri. Retail, sekarang retail menjamur, nggak apa-apa gitu. Jadi semakin kita kuat di bawah, ya kita belajar sambil bekerja, kita digaji kecil pun tidak apa-apa, karena kan kita butuh ilmunya kan, bukan uangnya kan. Itu namanya Putu Budi mungkin tahu ya, karyawan tapi pikirannya sudah seperti pengusaha. Entrepreneur. Apa? Ya seperti entrepreneur. Seperti cara entrepreneur. berpikirnya. Iya, Ownership-nya sudah ada. Betul. Kalau nggak salah, ya employee-preneur kali ya, kita bikin kalimat sendiri. Maksa banget employee-preneur ya. Kan baru nih. Employee-preneurship. Iya. Copyright kan. Oke deh, employee-preneur. Loh, tapi itu benar gitu, badannya doang, seragamnya doang, karyawan, tapi pikirannya sudah jauh ke depan gitu ya. Iya. Makanya orang-orang dari beberapa luar kota gitu ya, itu memang lebih maju ketimbang orang-orang dalam tanda petik lokal, karena mereka itu kan mau tidak mau harus do something gitu ya, otherwise mereka nggak akan makan gitu ya. Jadi mental pendatang sebenarnya. Oke, nah sekarang kalau mentor panutan itu kan kembali ke bidang kita apa. Ada orang bilang bukan kita yang memilih buku, tapi buku yang memilih kita. Jadi hati kita itu ada di mana. Kalau saya memang sangat menyukai bidang pemberdayaan. Salah satu yang orang tua saya berikan kepada saya dari kecil adalah keteraturannya membawa saya ke tempat ibadah. Dan saya itu dari kecil sudah bisa duduk diam mendengarkan ceramah yang relatif cukup lama. Dan saya menikmati gitu, mendengarkan ceramah, dan saya merasa ini menjadi satu bakat tertentu. Dari kecil sudah menyukai bidang pemberdayaan, bidang bicara. Ya. Oleh karena itu, maka saya banyak berinvestasi di sini, Net. Ya, saya mengikuti certified trainer-nya Johnson Sinamo, 8 etos profesional. Saya mengambil certified practitioner untuk mind mapping, untuk DISC, ya People Personality. Saya ikut 3 harinya trainer-trainernya Pak James Gui. Saya ikut 3 harinya, 4 hari malah dengan Pak Anthony Dio Martin, mendapatkan certified ELT, ya. Saya ikut banyak sekali Pak Arvan Radiansyah. Jadi Tommy Syawira, Oni Jan Liao. Jadi saya banyak mengikuti. Tapi saya cenderung mencari contoh atau model. Karena saya percaya banget Jim Rohn bilang, don't be a follower, be a student. Jadi saya itu mengikuti hanya untuk melihat gayanya bagaimana. Karena dalam NLP itu katanya kita bisa memodel gaya bicara seseorang. Ya, kalau kita sering melihat dia, misalnya saya sering melihat Pak James Gui atau Pak Anthony Dio Martin atau Pak Arvan Radiansyah,
tanpa saya sengaja waktu saya bicara, itu saya bisa seperti mereka gitu. Tergantung situasinya seperti apa. Dan lagi pula, I'm such a lover of knowledge ya. Saya banyak membaca dan saya menyukai buku-buku mereka dan saya mendengarkan radio talk show mereka. Jadi saya banyak belajar dari para motivator nasional dan tentu saja saya juga banyak belajar dari motivator internasional juga. Ya, jadi itu ranah saya dan disitulah saya berkarir, Net. Thank you. Oke, Pak Budi. Menarik ya. Jadi buat Pak Budi, mentor panutannya justru dari motivator-motivator nasional dan internasional. Tapi ada satu hal yang tadi Pak Budi jelaskan yang kayak menggelitik hati saya ya. Pak Budi kan bilang boleh employee tapi mentalnya atau ownership-nya ada entrepreneur. Nah itu saya jadi ingat dulu saya pernah dibilangin nih sama salah satu mentor saya, dia bilang gini, ada beberapa tipe karyawan. Ada karyawan yang datang bekerja hanya untuk motivasinya tuh finansial aja, dan mereka ini kayak di level bawah piramid. Terus level tengahnya itu ada karyawan yang datang bekerja dan mereka tuh bukan cuma buat dapetin uang, tapi mereka ada sedikit ownership ke perusahaan, entah karena mereka terinspirasi sama pemimpinnya atau mereka merasa berguna atau apapun. Nah, mereka ini di tengah-tengah. Tapi yang paling atas ini, karyawan yang harus kita retain, itu adalah orang-orang yang bukan cuma dimotivasi oleh uang, tetapi mereka juga dimotivasi oleh tujuan yang lebih besar, gitu, bahwa mereka tahu mereka kerja ini buat apa, mereka punya motivasi internal, jadinya yang dari perusahaan itu hanya kayak memfasilitasi, menjembatani aja, gitu. Jadi, menarik sih, saya jadi ingat itu sih, yang tadi bener, Net. Bahkan seorang CEO terbaik dunia bertahun-tahun berturut-turut, Jack Welch, itu mulai dari karyawan biasa. Iya kan? Dan dia begitu terinspirasi melihat mentornya atau bos-bosnya itu, mungkin seperti Pak Adran, dan dia tinggal mengikuti jejak mereka, jadi deh seorang Jack Welch. Kan seperti itu ya, Net ya? Benar, Pak. Jadi tiap orang punya jalannya masing-masing ya. Kalau kita lihat Jack Ma kan, kalau kita mau ngomong entrepreneur ya, Jack Ma itu ditolak di mana-mana. KFC aja ditolak, men, gitu. Sekarang jadi yang punya Alibaba, KFC malah lewat, gitu. Nah, jadinya setiap orang pasti punya jalannya masing-masing dan mentor panutan pasti selalu ada supaya kita juga punya kayak arahan. Nah, kita mau dengar lagi dari Pak Putu Budi nih, siapa mentor panutannya Bapak dan kenapa? Oke, iya. Mentor panutan itu benar sekali, seperti Bro Budi Soekardi tadi sampaikan, adalah tergantung dari minat kita. Ya, kita punya minat, punya kecenderungan ke bidang apa, dan kita harus tahu siapa yang terbaik di bidang itu. Ya, nah karena saya terakhir ini lama berkecimpung di bidang finansial, ya jadi tokoh-tokoh nasional yang proven expert di bidang itu yang menjadi mentor saya karena saya ingin menjadi seperti dia. Tidak hanya bersentuhan langsung ya, tetapi banyak juga dari buku saya ikuti, terakhir-terakhir dengan Zoom meeting saya ikuti, dan ada orang yang saya suka yang anak muda, itu mungkin sekitar 20 tahun lebih muda dari saya, namanya memang sudah dibuat dari orang tuanya ya, itu udah keren sekali. Ya, jadi kita mesti yakin bahwa dia itu orangnya oke ya. Dia punya sebuah institusi namanya finansialku.com, anak muda. Ya, nah jadi boleh dicek nanti siapa dia, dari punya cek finansialku.com, di mana dia bukan orang ekstrovert yang bisa berbicara banyak, tetapi sebenarnya dia adalah orang introvert. Saya sangat tertarik sama beliau anak muda ini karena gila dia introvert tapi bisa bicara se-oke itu. Dan tipsnya ternyata punya mentor yang sama saya idolakan, yaitu TDW ya. Kalau kemampuan bicara saya suka dengan TDW. Udah lama banget. Saya ingat ketika dia launch buku Financial Revolution mungkin tahun 2012 nggak salah ya. Itu masih di Bali, diadakan, saya datang ke hotel di Sanur, dapat tanda tangannya tuh. Kalau beli buku, antri minta tanda tangannya dia. Ketika itu dia jualan Financial Revolution. Waktu itu previewnya aja 3 jam.
aduh, saya rasanya gile banget tuh orang, keren banget ya. Jadi udah terobses bisa seperti dia gitu ya. Dan ternyata secara tidak sadar di keseharian saya ketika di kelas, ya bener Brother Budi bilang, niru. Secara tidak sadar kita keluar tuh ciri khasnya dia ya. Walaupun tidak sedahsyat dia lah. Untuk icebreaker-nya luar biasa, ya kembali lagi ke tipikalnya kita. Kemudian karena saya sendiri adalah orang tua yang orang rumahan, suka sekali belajar tentang bagaimana dunia parenting ya. Saya belajar sama anak muda yang lebih muda dari saya. Dia belajar parenting ketika dia belum menikah. Orang Indonesia, namanya Arisandi Setiono. Ya, beberapa kali saya ikut seminarnya, tapi lebih banyak video tutorial. Saya belajar banyak di sana, bahkan jauh ya sudah ketika di awal-awal kehidupan rumah tangga saya sudah belajar dari dia, sehingga benar punya produk yang bagus sekali tentang membuat anak ketagihan belajar. Ya puji Tuhan, anak saya nggak perlu didorong-dorong untuk belajar, ya tiga-tiganya sampai sekarang di universitas negeri favorit mereka. Dan bagi banyak orang itu impian ya, tetapi ya puji Tuhan anak saya sudah ada di sana ketiganya. Karena memang Arisandi ini proven banget ya. Yang saya ingat adalah dari dia nggak ada kata jangan gitu ya. Dan itu saya pakai. Orang tua banyak tidak pakai kata jangan, sorry. Banyak pakai kata jangan sebenarnya karena malas. Ya, jangan ke sana, jangan ke sini. Supaya anak itu masih dalam jangkauannya dia. Tapi karena saya tahu Arisandi bilang jangan pakai kata jangan, mau ngapain, lakukan saja. Dan kita tinggal pantau, capek sedikit, ya, ikutin dia mau kemana, tapi hasilnya ada. Nah, kemudian saya juga sama seperti Pak Andran, karena orang karir, suka tidak suka, panutan kita, mentor kita secara tidak langsung adalah atasan kita. Tetapi repotnya adalah ketika atasan itu melakukan sesuatu hal yang menurut nilai kita itu tidak sejalan, jadi ya saya mohon maaf Pak Andret, respect-nya jadi kurang. Ya, karena ada nilai yang tidak sesuai, tapi dia lakukan gara-gara dia atasan gua gitu loh. Jadi ya sudahlah. Tapi intinya adalah kita mencari mentor panutan itu sesuai dengan passion kita. Kalau tadi Brother Budi bilang tentang DISC, kemudian dengan mind mapping, saya sekarang sedang belajar juga yang ranahnya mirip, karena saya suka sekali tentang bagaimana sih DNA-nya manusia itu, yang lagi, nggak tahu apakah ini tren atau tidak, tapi saya lagi mendalami, yaitu namanya human design. Nah, jadi bahasa gampangnya apa sih human design? Itu Tuhan kan sudah menciptakan kita ada purpose-nya. Banyak dari kita tidak tahu loh. Tuhan menciptakan kita ini mau kemana sih? Nah, human design itu membantu. Sebenarnya kita ada blueprint, ya. Blueprint atau kalau beli barang baru itu ada manual book ya. Nah, manual book. Banyak dari kita lahir tidak tahu manual booknya kita itu seperti apa, kita harus diberdayakan. Nah, saya lagi mendalami itu karena kelihatannya menarik sekali, dan saya sendiri kan sudah di-assess ceritanya nih dengan manual book. Seharusnya saya itu diperlakukan seperti ini, tapi kok tidak terjadi. Nah, satu yang saya kejar adalah yang manual book-nya adalah ketika di atas umur 50, saya seharusnya itu menjadi orang yang didengar. Ya sekarang sudah didengar sih. Nah, maksudnya orang yang didengar itu kalau bayangan saya gitu ya, kayak kalau di Indonesia ya kayak patung gitulah. Sekali ngomong yang 10.000 gitu ya. Itu rasanya kekurangan, sehingga bagaimana di sisa waktu ini belajar supaya benar-benar memenuhi apa yang dibuat oleh manual book
yang selama ini belum saya penuhi. Kalau siklus kehidupan sebelumnya ya udah bener ya. Tapi fase 50 ke atas ini yang mesti saya benerin. Nah, jadi sekali lagi mentor, panutan, carilah yang sesuai dengan passion kita. Jangan teman punya mentor si A, kita ikut-ikutan. Padahal kita tidak di sana. Seperti itu. Iya, Pak Putu Budi. Jadi menarik ya. Jadi mentor panutan sesuai dengan apa yang kita cari nih, kebutuhan kita apa yang kita cari, siapa yang bisa kita respect juga. Dan tadi aku ada yang menarik nih yang waktu Pak Putu Budi tadi sharing tentang parenting mentor. Jangan pakai kata jangan. Nah, kalau aku reflect back gitu ya ke diriku, memang kalau orang tua kita, orang tua ya generation yang sebelumnya lah ya, generasi sebelumnya, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Sebenarnya kalau diurut-urut dengan ilmu psikologi itu kan menimbulkan efek demotivasi ya, atau menjadi tidak termotivasi untuk melakukan apapun gitu. Makanya waktu saya sempat kuliah ke luar negeri, yang menarik adalah approach mereka itu adalah dengan membebaskan anaknya itu untuk mengeksplor atau untuk kayak misalnya ya udah lu kalau salah ya nggak apa-apa, yang penting lu belajar gitu. Nah jadi menarik juga sih beberapa inputnya dari percakapan kita barusan. Nah, kita masih ada 2 pertanyaan lagi dari topik mentorship ini, dan nggak kerasa udah sejam loh Bapak-Bapak. Iya, lebih ya. Udah 1 jam nih kita berdiskusi. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin nanti Pak Budi Soekardi nih bisa langsung menjawab. Nih, siap-siap dulu Pak Budi. Bagaimana cara bagaimana cara memaksimalkan manfaat dari mentorship? Mungkin beberapa tips untuk menjadi mentee yang efektif. Karena tadi kan kita dengerin juga ya dari diskusi kita, mentoring itu bukan one way proses. Jadi ada hubungan relasional antara si mentor dan juga ada si mentee. Kita semua pernah menjadi mentee, kita semua mungkin belum tentu sudah menjadi mentor, tapi mungkin akan menjadi mentor. Tapi kita belajar dulu nih dari gimana supaya saat kita menjadi mentee, kita bisa menjadi mentee yang efektif. Gitu, Pak. Ya, oke, Net. Jadi ada 2 ilustrasi. Yang pertama, saya suka ilustrasinya Jack Canfield ya, waktu dia menjelaskan tentang bagaimana kamu mencapai impianmu di film The Secret itu. Dia bilang bagaimana sebuah mobil, satu keluarga di dalam mobil itu bisa berangkat keluar kota yang jarak tempuhnya bisa 5 atau 6 jam. Dan itu malam-malam mereka pergi gitu ya. Iya, bagaimana caranya nyampe gitu keluar kota? Dalam perjalanan begitu jauh, ya mereka mengandalkan jarak yang mampu disorot oleh lampu depan mobil itu. Jadi lampu depan mobil itu mampu menyorot jarak katakanlah 2 meter ke depan. Ya udah. Jadi mereka melangkah melalui apa yang mereka mampu lihat setiap 2 meter sampai akhirnya mereka sampai di tujuan. Berarti ada satu proses langkah demi langkah di mana mentee ini harus yakin gitu ya, percaya bahwa si mentor ini memberikan langkah-langkah yang pasti akan proven terbukti sampai di tujuan. Yang kedua, bagaimana kalau prosesnya get rough gitu ya. Nah, saya ingat ilustrasi yang kedua. Jadi ilustrasi yang kedua, misalnya saya dengan Pak Andra nih sedang naik pesawat terbang, ya. Pak, ingat kita ke Lombok dulu dong ya. Iya bro ya, kita ke Lombok isi itu ya. Pesawat. Iya, tapi ini balik-balik bro. Jadi waktu naik pesawatnya gonjang-ganjing gitu ya karena awan tebal, karena ada petir dan lain sebagainya. Pak Andran santai aja gitu, santai aja dia. Saya udah ketakutan nih, udah berdoa gitu ya. Saya bilang, bro, kok lu bisa santai gitu bro? Tenang. Enak aja tenang, pale lu gampang lu ngomong tenang, lu kenapa bisa tenang? Andran bilang gini, pilotnya itu bapak gue, gitu. My dad is the pilot, and I know what he is capable of. Saya tahu dia itu, wah, udah nggak perlu dipertanyakan deh, gitu. Jam terbangnya udah luar biasa. Nah, dengan Pak Andran bilang seperti itu, sebagai penumpang saya merasa lebih tenang. Artinya apa? Dalam proses mentoring itu, wah, pasti ada banyak sekali permasalahan ya. Kalau kita cuma ngomong doang kan sangat di permukaan, tapi ketika dia mulai menjalani pasti ada begitu banyak hal
di mana dia jadi bingung gitu dengan keputusan atau pengarahan dari si mentor ini. Tapi selama dia percaya, yakin bahwa ini adalah yang terbaik, dia akan mampu melewati gonjang-ganjing itu dengan lebih yakin pada pengarahan dari mentornya. Gitu, Net. Oke, Pak Budi. Menarik ya. Jadi yang pertama, ikutin aja jalan yang udah dibuka oleh mentornya, dan yang kedua, harus percaya sama mentornya. Tapi kalau pikir-pikir, Pak, memang trust is the basic of all relationship gitu loh. Jadi kalau nggak ada trust, nggak ada percaya, nggak akan ada yang bisa jalan sih, mau di bisnis, ataupun hubungan pribadi, ataupun mentoring juga ya, Pak Budi ya. Oke, next mungkin kita mau dengar dari Pak Putu Budi nih. Menurut Pak Oke, Putu. ya, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang menti yang efektif, itu ibarat kita menuang air ke dalam sebuah gelas. Bagaimana air ini bisa tertuang dalam gelas tersebut? Yang pertama adalah gelas ini posisinya terbuka, jadi dia menghadap ke atas. Terus yang kedua, gelas ini tidak ada isi. Dan yang ketiga, ya teko atau apa untuk mengisinya itu tempatnya harus lebih tinggi. Baru dia bisa menuang. Nah, ibaratnya kita sekarang ini adalah gelas tersebut. Agar kita bisa mendapatkan air dari sang mentor, yang pertama kita harus berada di bawah. Artinya kita harus punya kerendahan hati. Kemudian kita jangan sok tahu. Jadi gelasnya menghadap ke atas, open mind. Sehingga apa yang disampaikan bisa kita serap untuk kita aplikasikan. Nah, dua syarat itulah yang terpenting agar kita bisa menjadi menti yang baik. Kerendahan hati dan open mind. Boleh nggak saya bertanya selama proses? Boleh sekali. Ya, boleh sekali. Cuma yang bukannya nggak boleh dilakukan, tapi sebenarnya tabu lah. Nggak layak, nggak elok kita lakukan kalau mempertanyakan. Dikit-dikit dikasih tahu ide, begini caranya. Kenapa harus begitu? Kenapa tidak begini saja? Ya, itu mempertanyakan ya. Bertanya boleh bertanya. Caranya seperti, oh saya tidak mengerti Pak. Boleh Bapak jelaskan lebih detail, menurut Bapak itu seperti apa sih? Nah, itu kita bertanya. Bertanya yang memang orang yang ditanya pun menangkap itu sebagai sebuah pertanyaan. Bukan mengada-ngada supaya kelihatannya dia pinter, terus nanya yang justru kesannya mempertanyakan kredibilitas dari si mentor ini. Ya, jadi mari ketika kita menjadi seorang menti, punyalah dua sikap itu, rendah hati dan open mind. Itu, Nat. Oke, Pak Putu, menarik ya. Tadi dibilang kan jangan terlalu mempertanyakan gimana. Tapi saya rasa poinnya adalah dari segi attitude dan intention kali ya Pak ya. Kalau intensi kita itu untuk pembenaran diri sendiri, berarti itu tidak patut. Mungkin seperti itu yang tadi Pak Putu Budi maksudkan ya. Tapi kalau intensi kita itu untuk mengklarifikasi atau untuk belajar atau untuk kayak ya mengeluarkan ide, ya itu masih nggak apa-apa gitu ya Pak, berarti ya. Betul sekali. Ya, boleh bertanya, tapi jangan mempertanyakan. Kelihatannya Pak Budi udah tidak tahan itu. Enggak, aku jadi ingat film Karate Kid, Net, ya, yang Jackie Chan itu ya. Kan cuma disuruh ngelepas jaket, masukin lagi, terus ditaruh di tempat itunya kan. Waduh, saya mau belajar kungfu nih. Ya udah, pokoknya kamu itu dulu lah, jurus pertama lah. Lepas jaket, lempar ke sana. Lepas jaket, pasang, lempar lagi. Jadi kayak mempertanyakan gitu. Tapi lama-lama, iya ya, dia bisa mengubah pikirannya gitu si anak ini. Pertama dia mempertanyakan, sekarang dia bertanya. Setelah dia mulai melihat bahwa ini ternyata memang jurus dasar yang sangat ampuh gitu, Net. Sip. Oke, jadi dari Pak Putu Budi ada dua hal, yaitu yang pertama willingness to learn atau kerendahan hati ya untuk menerima pembelajarannya itu. Yang kedua perlu open-minded dengan right intention. Nah, kalau dari Pak Andran bagaimana Pak? Oke, ya terima kasih Natali. Ini menarik sekali ya. Jadi bagaimana sih menjadi
mentee yang efektif, yang tentunya baik ya, bisa diterima oleh mentor. Tapi dalam mindset saya begini ya, ada dua yang saya kejar ya dalam proses mentoring ini ya, baik saya sebagai mentor maupun mentee. Yang pertama adalah kesuksesan hasil, result. Yang kedua adalah reward. Gitu ya. Yang pertama adalah result, yang kedua ini reward. Kalau kita sudah puas di nomor 1 ya, result, ini bahaya. Ya, karena belum selesai proses mentor kalau menurut saya. Ya. Tapi kalau ini yang pertama ini berhasil, kemudian kejarlah yang kedua, reward. Ya, ini akan lebih efektif, akan lebih semuanya itu total gitu, A sampai Z itu selesai gitu. Nah, gambaran singkatnya bagaimana itu yang A ini hasil. Mentor, kalau menurut saya nggak mementorin begitu ya. Sebagai mentor, ya, saya tidak berharap banyak dulu, terlalu muluk-muluk terhadap keberhasilan mentee ini. Itu dari sisi saya. Karena apa? Saya balik. Harusnya yang puas itu si mentee dulu menerima proses mentor dari saya. Bukan sayanya, tetapi si mentee ini. Gitu ya. Jadi saya balik seperti itu. Maka juga akan bisa terkejar dan ini akan efektif sebagai mentee. Karena dia merasakan dulu, oh, aku dapat nih clue-nya ini, gitu ya. Diajarin oleh Pak Andran nih, gitu ya. Dan saya bisa melakukan nih, gitu ya. Berarti berhasil nih. Tanpa ada kesalahan gitu ya. Zero mistake nih. Ini berhasil. Nah, yang kedua, reward. Reward. Jadi nanti dulu gitu loh. Kita kumpulin yang berhasil nih. Berhasil 1, keberhasilan kedua, keberhasilan ketiga, kesuksesan keempat, kesuksesan kelima gitu ya. Ya, terakhirnya nanti reward. Reward itu bisa tangible dan intangible. Gitu ya. Reward ini bisa tangible dan intangible. Contohnya kalau yang intangible apa? Referensi. Gitu ya. Itu loh bagus tuh anak buahnya Pak Andran nih, katakanlah si Natali nih. Ya, di mentoring sama Pak Andran 2 bulan dia bisa melakukan proses reporting bagus nih. Padahal sistem baru loh, sistem Fidelio nih, seri 04 nih gitu. Referensi ini ya. Coba pakai Natali aja deh. Besok kalau ada troubleshooting nih, karena dia bisa udah di mentoring sama Pak Andran nih. Ya. Nah, ini intangible nih, referensi. Puas kan tentunya ya, karena dia bisa terangkat, bisa dipercaya. Nah, balik lagi ke trust tadi ya, bisa menjadi percaya dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi reward berupa tangible ya. Nah, ini tentunya bisa berupa bonus, bisa berupa kenaikan pangkat. Betul nggak Natalia? Bisa berupa kenaikan pangkat, ini tangible nih. Betul ya? Karena apa? Naik pangkat, naik level, otomatis take home pay juga naik. Ini sekali lagi di ranah perusahaan ya. Take home pay juga naik. Ya, bonus juga akan didapatkan. Bisa holiday reward, bisa bonus cash money gitu ya. Nah, dari proses 2 ini, maka bagaimana menjadi mentee yang efektif? Maka kalau menurut saya adalah selain respect, tentunya adalah selalu mengupdate keberhasilan. Ya, mengupdate kepada mentor mengenai keberhasilan. Pak, saya udah berhasil menjalankan ini, tapi saya yang belum bisa berhasil adalah ini. Jadi selalu update. Ini efektif sekali. Ya, tetapi kalau katakanlah berhasil, nggak pernah komunikasi, nggak pernah reporting, ya si mentor nggak tahu gitu ya. Jadi susah nanti akan memberikan reward. Betul nggak Natali? Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya singkat saja bahwa untuk menjadi mentee yang efektif ya, bisa memaksimalkan proses mentee adalah 1, respect, selalu updating, selalu komunikasi, dan kejarlah dua titik terakhir ini ya, yaitu result dan reward. Itu saja dari saya Natali. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Andran, jadi tadi dibilangnya cukup menarik ya, jadi respect terhadap mentor, update keberhasilan kita. Waktu Bapak bilang gitu, saya jadi ingat kayak salah satu prinsip yang banyak disarankan adalah to celebrate our small wins gitu. Jadi kalau kita ada kemenangan-kemenangan kecil, jangan lupa untuk dirayakan gitu, supaya itu juga bisa memotivasi kita gitu. Dan jangan lupa juga dikomunikasikan dengan mentor kita. Nah, dari tadi pemaparannya lebih ke kayak
tips untuk menjadi menti yang efektif, ikutin jalan, percaya sama mentor, kerendahan hati, open mind, terus juga tadi dari Pak Andran respect dan mengupgrade keberhasilan kita. Kalau dari saya nih, kalau saya boleh tambahin, mungkin ada satu hal yang belum disebut ya, yaitu kita harus punya motivasi pribadi juga sih ya. Jadi menurut saya yang paling penting kita harus punya pemahaman yang jelas tentang apa yang kita mau nih. Kalau kita hanya sendiri sebagai menti, kita nggak jelas apa yang kita mau, percuma juga kalau misalnya kita main percaya aja atau kayak open mind tapi nggak terlalu tahu apa yang mau kita capai atau mau kita ini ya. Jadi buat saya sih yang pertama pasti harus punya paham dulu nih keinginan kita apa, terus jadi dari paham keinginan kita apa, kita bakal punya tambahan drive motivasi pribadi nih untuk mencapai itu. Oke, jadi nah ini pertanyaan pamungkasnya, tips-tips apa supaya kita bisa memilih mentor yang sesuai atau cocok dengan kita? Jadi ini pertanyaan terakhir dari malam ini, nggak kerasa ini udah hampir 1,5 jam loh ya. Jadi mungkin dari yang menjawab pertama mungkin dari Pak Andran dulu, masih ngeflow soalnya ini, kayaknya masih semangat gitu. Silakan Pak. Masih panas ya. Udah aja masih panas. Oke, nah ini pertanyaan terakhir ini sekali lagi saya juga harus bicara mengenai pengalaman saya ya, karena fakta, kemudian saya rasakan juga ini susah dihilangkan begitu ya dari ingatan saya, dari pikiran saya, dan bisa saya turunkan ke siapa saja yang mau saya jadikan menti. Tipsnya tentunya dalam memilih mentor itu satu, ketulusan itu bisa kita lihat ya, terutama atasan kita. Tidak harus atasan ya, institusi, kemudian teman gitu ya Natalia. Teman itu juga kita bisa jadikan mentor ya. Yang paling penting ketulusan dulu itu sudah kelihatan. Ya, bagaimana dia mengguidance kita, kemudian mendorong kita ya. Dan itu yang pertama ya, ketulusan. Yang kedua, tidak pernah underestimate kepada kita. Setuju ya Natalia, tidak pernah underestimate kepada kita. Saya itu bekerja dengan orang-orang bule, dengan orang-orang, mohon maaf, dengan Chinese, dengan orang-orang suku yang beda, agama yang beda. Ketika mereka, beliau-beliau itu apa namanya, yang saya katakan tadi, apa yang kedua, itu pasti mulus aja gitu jalannya. Ya, tidak underestimate ya, tidak underestimate, tentunya mulus aja gitu. Karena apa? Kita semakin menjadi pede ya, semakin terdorong untuk tidak terbebani dengan wah kita punya kekurangan begini, wah aku hanya lulusan katakanlah SMA dan nah itu seperti itu. Itu yang kedua, tidak pernah meng-underestimate. Yang ketiga tentunya attitude, itu paling penting. Ya, attitude pimpinan kita, mentor kita kalau attitude-nya positif gitu ya. Itu juga bisa kita rasakan gitu ya. Chemistry-nya juga kita bisa rasakan. Tentunya itu kita pilih gitu, nggak masalah. Bahkan mentor yang kita dapatkan dengan proses online, tidak pernah tatap muka, tidak pernah ketemu, itu juga bisa kita rasakan. Seorang figur seperti itu ya, itu bisa kita rasakan ya. Hampir semua motivator internasional, level nasional dan sebagainya, itu sebenarnya juga mentor kita ya. Ketika saya menyetel YouTube-nya mereka dan sebagainya, ya itu mentor kita gitu. Jadi yang ketiga adalah mengenai attitude-nya gitu. Terakhir, memilih mentor kredibilitas ya, dengan syarat kredibilitas tinggi ya. Artinya dia memberikan ilmu kepada saya sebagai menti, dan ilmu itu dia sudah jalankan. Berhasil nggak berhasil, kalau menurut saya sudah dijalankan ya. Ya sudah, berarti itu mentor itu patut kita pilih gitu ya. Dan tentunya lebih bagus lagi yang berhasil ya. Lebih bagus lagi yang berhasil. Jadi 4 syarat itu saja, Natali, menurut saya ya, singkat ya, untuk memilih mentor ada 4 itu tadi. Boleh saya ulang ya, Natali ya? Yang pertama tadi, yang pertama adalah apa? Malah lupa saya. Yang pertama lihat dulu ketulusannya. Ketulusan, betul, ketulusan ya, honesty ya. Ini kayak ini Pak, soalnya ini kayak jadi teacher and student lagi gitu kan ya. Ini kuis ini. Yang pertama ketulusan. Yang kedua, jangan underestimate. Jadi kita bisa belajar dari siapa. Ya. Terus yang ketiga,
kita lihat attitude mentornya itu. Bener Exactly. tadi seperti definisi di awal ya, mentor itu seseorang yang udah menjalani duluan. Jadi can he walk Iya, gitu. Bisa nggak dia betul. menghidupi perkataannya. Terus yang keempat, jangan lupa Terakhir, dicek kredibilitasnya. kredibilitas. Ya, Betul. 100 Itu saja buat ya, saya. 4 itu menurut saya. Silakan. Oke, terima kasih. Iya, siap Pak. Wah, Natali Menarik. dapat bonus nanti. Oh iya, kirimin Pak. Oke. Ya, menarik nih pembahasannya. Nah, saya mau dengar dulu nih dari Pak Putu Budi, karena kan mungkin dari background-nya Pak Putu Budi bisa memberikan sisi lain nih ya dari pertanyaan ini. Iya. Silakan, Pak. Gimana sih tips memilih mentor yang baik? Yang pertama tentu saja adalah proven di bidang yang memang kita ingin menjadi seperti apa. Ya itu harus terbukti ya. Jadi kalau enggak ya itu abal-abal gitu. Jadi kita carilah orang yang memang sudah terbukti. Dan yang kedua, terbukti sih boleh, tapi terjangkau enggak dengan kita. Contoh, saya suka Anthony Robbins. Saya pingin seperti dia, tapi tidak terjangkau buat saya. Tidak terjangkaunya adalah karena saya punya limitasi bahasa. Jadi ya yang proven, yang terjangkau buat saya siapa? Yang orang Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi beda. Bisa jadi Anthony Robbins sama-sama saya ingin ya, tapi Brother Budi bisa ke sana akses untuk menjadikan Anthony Robbins sebagai mentor karena punya kemampuan untuk menjangkau, sedangkan saya tidak. Jadi yang pertama kita harus tahu orang yang proven, dan kedua terjangkau oleh kemampuan kita. Nah, kalau kemampuan kita tidak bisa menjangkau, ya harus cari orang lain. Karena percuma kita tidak bisa benar-benar mengimplementasikan dari apa yang dia sampaikan kepada kita. Contoh kalau kita dinasihati pakai bahasa yang tidak kita kuasai, kan ngomong apa dia, jadi tidak ketemu ya. Jadi terus yang ketiga adalah secara feel kita nyaman dengan orang itu ya. Memang ada subjektivitas. Contoh, saya dulu tentang parenting suka sekali yang namanya Agim, karena satu istri anak banyak. Tapi ketika predikat itu sudah tidak melekat pada dirinya, jadi hilang loh rasa suka. Nah, oleh karena itu, ya feel good itu mesti kita dapatkan, sehingga kita bisa terima apa yang dia sampaikan. Karena prinsipnya mentor itu kan orang yang sudah melakukan. Lah ketika dia menyampaikan sesuatu yang menurut kita dia tidak lakukan, lu mah ngomong doang. Nah, jadi pertama adalah dia proven, berhasil di bidangnya. Kedua, kita sendiri mampu menjangkau dia. Dan yang ketiga ya ada feel good terhadap orang tersebut. Itu, silakan. Menarik Pak Putu. Jadi yang mungkin bisa disorot dari jawaban Pak Putu Budi ini, feelingnya ya. Kita sering lupa kalau mentoring itu juga sebenarnya relational kan. Jadi namanya juga berhubungan. Ya, kalau kita kayak misalnya pacaran aja atau mencari suami atau istri, orang baik ketemu orang baik belum tentu jodoh nih. Soalnya nggak ada chemistry, nggak ada feeling yang nyaman kan. Jadi mungkin mentoring itu menurut saya juga mirip kayak gitu sih. Jadi antara mentor sama mentee juga harus ada nyambungnya nih, harus ada chemistry-nya baru bisa moving forward gitu. Yes. Nah, untuk pamungkas banget nih. Oke, Bapak kita. Waduh, ya, thank you. Ya, jadi ini it goes both ways ya Net ya. Jadi kalau kita mau mencari mentor ideal, saya pengen banget punya pembimbing ideal seperti begini. Tentu saja kita juga harus membayangkan ketika saya nanti siap menjadi seorang mentor, saya pun ingin menjadi mentor seperti yang saya akan jelaskan keempat faktor ini. Ya, jadi secara singkat sebenarnya bermuara di penjelasannya John C. Maxwell dalam bukunya The 5 Level of Leadership. Dia bilang kenapa ada beberapa orang yang mau setia banget mengikuti orang-orang tertentu gitu. Ketika manajer ini pindah, mereka ikut. Kenapa gitu? Ternyata orang ini ada 3 pertanyaan. Pertama, bisa dipercaya. Kedua,
peduli. Dan yang ketiga, dia mau meluangkan waktu untuk mendevelop saya. Nah, dari acuannya John Maxwell ini, saya come up dengan 4 hal yang membuat saya akan jatuh cinta pada mentor ini dan mengikuti dia kalau saja dia memiliki yang pertama, karakternya bisa dipegang. Karakternya itu artinya apa? Dia bulat gitu. Apa yang dia sampaikan di depan ya dia lakukan gitu. Jadi tidak hipokrit ya. Dia memiliki karakter yang bisa dipegang. Kemudian yang kedua adalah kalau kita mau connect dengan orang itu, tadi sudah bilang connect, dia peduli, berarti orangnya bisa dihubungi dong. Ya kan? Bisa dihubungi, orangnya terbuka untuk keep in touch gitu ya. Tidak harus selalu kita terus yang nanya, yang minta, seolah-olah hubungan itu hanya satu pihak atau satu arah. Tapi ini beliau juga boleh dong sekali-sekali kirim WA dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah mau menyimak, mau mendengarkan. Jadi kalau saya di industri bicara, sekali-sekali saya membuat presentasi singkat 3 menit, saya kirim ke beliau, mohon dong Pak, sudi dikomentari kira-kira apa kurangnya. Beliau mau gitu, menyisihkan waktu untuk menonton dan kemudian memberikan masukan supaya berikutnya presentasi bisa lebih baik. Dan yang keempat, yang paling ultimate adalah selain mendevelop, kalau bisa nih seorang mentor mau memberikan kesempatan gitu. Mau memberikan kesempatan. Jadi kalau ibaratnya grup band mau manggung, dia sebagai seorang pembicara, dia memberikan murid didiknya itu sebagai grup band pembuka gitu ya, supaya mereka pun featuring ya Pak ya. Featuring, ya, supaya mereka pun bisa dapat pengalaman gitu berbicara di forum yang lebih luas, yang lebih ramai itu seperti apa. Karena pengalaman itu kan ketika kita bicara itu adalah satu hal yang luar biasa, pembelajaran yang bisa kita petik dari situ gitu ya. Jadi itu 4 hal yang saya berharap punya mentor seperti itu. Dan jika saya menjadi seorang mentor, saya pun kepingin memberikan pelayanan yang prima kepada menti-menti saya. Begitu, nah, thank you. Sip, Pak Budi. Jadi menarik ya, menurut Pak Budi, mentor yang kita follow terus yang pertama, dan ini saya setuju banget yang pertama, yaitu harus punya integritas, karakternya bisa dipegang, apa yang diomongin sama dilakuin itu sejalan. Yang kedua, orangnya bisa dihubungin atau bisa terbuka untuk keep in touch. Iya, misalnya hari ini, halo, oh iya, terus tiba-tiba besok-besok bye, gitu, udah kayak hilang gitu. Sering banget Pak sekarang juga kan dengan online, apalagi kan hari ini ketemu, besok udah kayak raib. Lalu yang ketiga, mau mendengarkan, menyimak, dan mau mendevelop atau memberikan masukan untuk perkembangan. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan. Nah, seperti Pak Budi ini selalu memberikan kesempatan siaran di radio, juga memberikan kesempatan buat teman-teman yang lainnya untuk manggung. Pak Andran juga, Pak Putu Budi juga, kita saling sharing. Jadi itu juga part of mentorship juga. Ya, jadi menarik sekali diskusi dan perbincangan kita malam ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan dan apa yang kita diskusikan malam ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya masih bingung tentang mentorship itu apa sih gunanya mentoring, kenapa sih mentoring itu perlu banget, mudah-mudahan dengan perbincangan kita malam ini udah semakin shed some light ya, atau memberikan sedikit ada titik terang dan pemahaman buat kita. Jadi kita lebih paham dan kita juga lebih bisa menghargai mentor-mentor yang ada dalam hidup kita juga. Dan siapa tahu suatu saat kita juga akan bisa jadi mentor itu buat orang lain. Nah, mungkin ada kata penutup terakhir nih sebelum kita sudahi sesi kita malam ini. Ya. Dari Pak Andran dulu mungkin. Oke, terima kasih Natali ya. Oke, terima kasih juga para pemirsa YouTube yang budiman sudah menyimak acara ini. Oke, izinkanlah saya juga ingin menyampaikan bahwa saya siap sekali sebagai mentor kepada siapapun, terutama anak-anak muda ya. Satu, yang ingin menjadi leader yang profesional, kemudian ya ingin mendalami mengenai hospitality yang excellent, kemudian juga mendevelop karir Anda di bidang pekerjaan ya. Jadi silakan menghubungi saya langsung ya. Saya bisa dihubungin di nomor 081 93 kali 458 9
3 kali. Saya ulang ya. 081 93 kali 458 93 kali. Saya Andran Suwardono. Kalau mau ngintip IG saya di Andran_career coach. Ya, gampang ya. Andran_career coach ya. Silakan ngintip saya, IG saya. Saya senang banget bisa nanti ke depannya memberikan sharing ilmu, pengalaman kepada para pemirsa YouTube yang budiman ya untuk bisa lebih maju lagi. Saya kira penutup saya itu, dan quote dari saya suka sekali dengan quote dari saya dari dulu ya. Develop yourself by lifting others. Terima kasih Natali, penutup dari saya. Terima kasih Pak Andran, mantap sekali kata penutupnya. Dan nggak lupa ya, terus kita promosi diri ya Pak ya, personal branding IG saya, HP saya. Penting Pak, memang setuju saya itu. Saya tadi mau bilang, nanti pasti pas YouTube ini diposting, di description-nya juga dikasih keterangan. Ditambahin lagi, diterangin lagi. Ya, dikasih keterangan dan kontak. Jadi kalau ada orang yang mau kontak, ada orang yang mau tahu lebih lanjut, bisa referensi ke situ. Nah, mungkin yang kedua dari Pak Putu Budi dulu nih, penutupnya apa? Oke, jadi kita banyak dari tadi berbicara tentang improvement ya. Jadi bagaimana kita memberdayakan diri kita dengan topik mencari mentor yang baik. Jadi kami bertiga ini memang adalah orang-orang yang mendedikasikan diri untuk menjadi seorang mentor buat teman-teman, dan tentu saja dari bidang masing-masing. Kalau saya sendiri di bidang finansial, jadi kalau butuh mentor tentang perencanaan keuangan, banyak dari kita bisa mencari uang, tetapi tidak bisa mengelola uang. Nah, nanti di YouTube kita bisa kasih komen di sana kalau butuh secara personal kepada kami bertiga. Dan yang terakhir, ruang terbesar di dunia ini adalah improvement. Gitu aja. Oke, siap, makasih Pak Putu Budi. Menarik ya, benar banget ya dari Pak Putu Budi bilang, banyak orang bisa cari uang, tapi belum tentu semuanya bisa memanage uang. Jangan lupa Pak, nanti kontaknya juga dipasang di orang juga bisa. Gampang kan, nanti di YouTube-nya tinggal ditulis aja komen, nanti kan dapat. Ya, siap. Dan terakhir ini dari panelis kita, Pak Budi Sukardi. Ya, thank you Net. Jadi kita semua ini kan bisa sehati gitu ya, dipertemukan karena kita semua sangat tertarik pada dunia pengembangan diri. Saya kenal Pak Andran sudah cukup lama. Beliau seorang expert di bidang HRD, karir, organization, relationship, dan lain sebagainya. Dan saya bisa melihat passion beliau itu, dia kepingin sekali gitu, mendevelop anak-anak muda supaya mereka itu bisa mengembangkan karirnya. Supaya mereka itu tahu gitu, dunia pekerjaan itu tidak sama dengan dunia sekolah. Dan bahkan mereka itu bisa membayangkan bagaimana mereka bisa membuat rencana untuk karir mereka di kemudian hari. Dan karena beliau expert di bidang HRD, beliau akan memberikan masukan HRD itu seperti apa. Jadi itu ekspertinya Pak Andran. Kalau Putu Budi sudah jelas tadi ya, dia seorang NLP practitioner, perencana keuangan yang expert, dan juga seorang parenting yang memang sudah proven, ketiga anaknya sudah masuk di perguruan tinggi yang bergengsi. Natalie juga seorang mentor yang luar biasa ya. Saya melihat Natalie di jajaran para mentor di Toastmaster Internasional dengan bahasa Inggrisnya yang sudah kayak air gitu ya, tanpa aksen, nggak kayak Cita Laura, lewat Cita Laura ya. Jadi kalau teman-teman pendengar dan pemirsa YouTube kita yang kepingin mendalami bidang bicara, bagaimana PD saat memberikan presentasi, Natalie tentu adalah orang yang sangat cocok untuk dihubungi. Nomor teleponnya nanti akan kita cantumkan di komentar YouTube kita ya. Nah, saya memang penggandrung pengembangan diri. Tadi Putu Budi sudah bicara sedikit, saya suka seminar-seminar pengembangan diri, leadership ya, seperti Tony Robbins, Stephen Covey, ya, Jim Rohn, Jim Collins, Ron Kaufman dan lain sebagainya. Dan saya lebih tertarik pada self leadership gitu. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan diri, leadership kita dapat, baru kita bisa lead other people. Ya. Nah, penutup saya quotes-nya dari Oprah Winfrey.
A mentor is someone who allows you to see the hope inside yourself. Jadi, mentor itu adalah orang yang bisa menggugah dari saya bisa nggak ya, menjadi, oh ternyata saya bisa toh. Karena kita semua adalah patung yang nanti diukir itu ya, memunculkan patung Daud gitu ya. Mentor adalah orang yang bisa melihat keindahan kita, potensi kita, daya tarik kita, kekuatan kita, dan mampu dengan sentuhan artistiknya, potensi diri itu bisa muncul dan bisa menghidupi dirinya dan bisa menjadikannya sebagai orang yang bernilai tinggi di banyak orang. Gitu, Net. Thank you. Oke, thank you semua Bapak-Bapak panelis, Pak Putu Budi, Pak Andran, Pak Budi Sukardi. Terima kasih buat sharingnya malam ini. Dan saya yakin juga kalau buat teman-teman yang lagi lihat YouTube saat ini, kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, ada nggak sih program mentoring yang bisa saya ikutin, atau kalau saya mau tahu lebih banyak lagi tentang gimana cara saya bisa mengembangkan diri, bisa nggak saya reach out ke salah satu dari panelis kita malam ini? Bisa banget, dan kita juga ada a program in the making, jadi terus ikuti channel kami dan juga nantikan program kami keluar. Kalau misalnya ingin sekali belajar gimana, terutama buat anak-anak muda nih, ingin sekali belajar tentang personal mastery, komunikasi, tentang juga memanage keuangan, dan juga how to be a star in your career, jangan lupa kita ada program in the making. Jadi reach out aja, ngomong atau bertanya itu gratis, jadi just ask your questions, pasti dari Bapak-Bapak panelis juga akan bisa menjawab. Nah, terima kasih semuanya. Sebagai penutup nih, kalau quote dari saya lagi suka banget sama satu quote ini, yaitu aim for progress and not perfection. Jadi, kita terus fokus di kemajuan kita, bukan menjadi sempurna. Sekian dari saya, dan terima kasih sudah menyaksikan acara Inspirational Charity malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih para Thank you, pemirsa Net. YouTube. Thank you, Pak Andra. Thank you, Bu Budi. Kita akhiri ya. Yuk, sampai ketemu. Oke, sampai ketemu.